Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin dokter dan teman-teman, perkenalkan kami dari SGD A7 yang hari ini akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Peranan MPASI dalam mencegah defisiensi mikronutrien pada anak. Om Swastiastu, selamat pagi dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya dan pengen Angga dengan 3 digit 149. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari student project kami. Apa sih latar belakang kami dalam membuat project ini? Jadi saya akan menjelaskannya. Defisiensi mikronutrien atau bisa disebut dengan kekurangan dari zat gizi esensial berupa mikronutrien yang mencakup zat besi, vitamin A, zinc dan sebagainya merupakan masalah global yang cukup besar yang memengaruhi sekitar 56% anak prasekolah dan 69% wanita usia reproduksi non hamil dengan berbagai dampak yang sangat serius berupa stunting, gangguan kognitif hingga peningkatan risiko berbagai jenis penyakit. Pada kelompok umur, usia bayi dan balita merupakan kelompok yang cukup rentan, di mana 45% kematian pada balita terkait dengan kekurangan gizi, sehingga dibutuhkan solusi yang tepat untuk mencegah defisiensi nutrisi ini. Pencegahan atau intervensi yang tepat dapat dilakukan melalui pemberian PASI setelah ASI eksklusif. PASI optimal harus diberikan mulai dari usia 6 bulan dengan memperhatikan berbagai prinsip yang ada. Prinsip yang pertama adalah tekstur sesuai dengan usia dari balita atau bayi tersebut. Lalu kedua adalah variasi makanannya, dipastikan bahwa PASI tersebut dapat mencakup dari berbagai jenis makanan supaya dapat menjadi kaya dari nutrisi seperti hewani, sayur, dan biji-bijian. Lalu ketiga ada prinsip kebersihan dan keempat adalah prinsip jumlah yang mencukupi untuk mencegah defisiensi. Nah, namun faktanya di lapangan menunjukkan hanya 28% bayi usia 6 sampai 23 bulan di dunia yang memenuhi standar Universitas Diet MPASI. Dan data di Indonesia juga menunjukkan bahwa konsumsi gizi terendah itu terdapat pada usia 6 sampai 11 bulan yang tentu sangat rentan. Tantangan utama dalam implementasi PASI itu meliputi berbagai jenis faktor, yaitu pertama ada faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan budaya. Padahal edukasi itu sangat dibutuhkan dan terbukti cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan gizi pada orang tua. Oleh karena itu, pihak penulis, kami SGDA 7, terdorong untuk membuat tulisan ini membahas segala terkait defisiensi mikronutrien dan penyebabnya, prinsip pemberian pasien tepat, dan sumber makanan yang kaya akan gizi yang dapat memenuhi nutrisi pada anak, termasuk mikronutrien, untuk mengedukasi pembaca. Sekian. Lalu saya selanjutnya akan menjelaskan terkait rumusan masalah terkait apa sih yang akan kami bahas dalam proyek ini. Yang pertama adalah apa sih definisi dari dan dampak dari defisiensi mikronutrien. Kedua adalah bagaimana peran dari MPASI dalam memenuhi kebutuhan mikronutrien esensial seperti zat besi, gizi, vitamin A, dan sebagainya untuk mencegah defisiensi gizi pada usia 6 sampai 24 bulan. Lalu ketiga kami akan membahas terkait apa saja sih faktor yang menghambat implementasi PASI optimal. Lalu keempat kami akan membahas terkait apa prinsip dan waktu yang tepat untuk pemberian PASI sebagai upaya pencegahan defisiensi mikronutrien. Lalu selanjutnya saya akan membahas terkait tujuan dari penulisan proyek ini. Pertama, tujuannya adalah untuk menjelaskan dampak defisiensi mikronutrien dan faktor penyebabnya. Kedua, kami akan menganalisis pentingnya ketepatan waktu, prinsip, dan faktor pengaruh efektivitas pada pemberian PASI. Ketiga, kami akan bertujuan untuk mengidentifikasi sumber makanan kaya mikronutrien untuk mencegah defisiensi mikronutrien. Selanjutnya, saya akan membahas terkait manfaat dari penulisan proyek ini. Manfaat yang pertama adalah memberikan pedoman aplikatif bagi orang tua dan tenaga kesehatan dalam mengimplementasikan pemberian PASI sesuai dengan waktu dan prinsip yang direkomendasikan. Kedua, manfaat dari penulisannya adalah mengisi celah pengetahuan ilmiah mengenai hubungan temporal antara pemberian PASI dengan status mikronutrien pada anak usia 6 sampai 24 bulan. Terakhir, manfaat dari penulisan studi proyek ini adalah untuk menginformasikan kebijakan kesehatan masyarakat berbasis dengan bukti ilmiah untuk program intervensi gizi spesifik dalam pencegahan defisiensi mikronutrien. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Trisnayani Simorangkir dengan NIM 24025111163. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi MPASI. Menurut WHO, pemberian MPASI adalah proses yang dimulai ketika ASI atau susu formula saja tidak lagi mencukupi kebutuhan gizi bayi, di mana masa ini sangat penting untuk mendukung kebutuhan gizi bayi yang terus berubah, serta untuk membentuk kebiasaan makan yang sehat sejak dini. MPASI biasanya diberikan mulai usia 6 bulan. Namun, beberapa organisasi seperti European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, dan American Academy of Pediatrics menyatakan bahwa MPASI dapat mulai diperkenalkan pada saat bayi berusia 4 hingga 6 bulan, tergantung pada kesiapan bayi secara perkembangan, pertumbuhan, dan ketersediaan makanan yang aman. MPASI berperan sebagai tahapan transisi yang membantu bayi beradaptasi secara bertahap terhadap beragam tekstur, rasa, dan bentuk makanan. MPASI ideal sebaiknya mengandung zat gizi makro dan mikro secara seimbang, seperti sumber karbohidrat, protein, serta sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Imadi Adiatma Krisnajaya dengan 3 digit terakhir NIM saya 155. Selanjutnya yaitu waktu pemberian MPASI. Waktu pemberian MPASI adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam pemenuhan nutrisi anak. Menurut rekomendasi WHO, waktu pemberian MPASI yang tepat adalah pada usia 6 bulan, karena pemberian terlalu dini dapat membebani ginjal dan pencernaan, sedangkan pemberian terlalu terlambat beresiko kekurangan mikronutrien. Selain itu, tanda-tanda kesiapan bayi juga perlu diperhatikan. Pemberian MPASI dilakukan ketika bayi sudah dapat menopang kepala dan duduk tegak dengan bantuan, menunjukkan minat pada makanan, dan tongue thrust refleksnya sudah hilang. Frekuensi pemberian dan tekstur MPASI juga harus bertahap. Pada bayi 6-8 bulan, sebaiknya diberikan bubur halus sebanyak 2-3 kali sehari. Pada bayi 9-11 bulan diberikan makanan kasar yang dihaluskan sebanyak 3-4 kali sehari. Dan setelah 12 bulan dapat diberikan makanan keluarga. Namun ada juga faktor kondisi khusus bayi yang dapat mempengaruhi pemberian MPASI. Misalnya, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, atau gangguan pencernaan, yang mana akan memerlukan modifikasi program MPASI berdasarkan evaluasi lanjutan dari dokter. Perkenalkan, saya Fatima Nurlaina dengan 3 digit NIM terakhir 147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pemberian MPASI. Terdapat beberapa kriteria pemberian MPASI menurut WHO. Yang pertama adalah waktu. Pemberian MPASI pada bayi harus tepat saat bayi berusia dengan 6 bulan. Karena pemberian MPASI terlalu cepat atau terlalu lambat memiliki risiko seperti risiko gangguan pencernaan, risiko alergi dan intoleransi makanan, kekurangan zat besi, dan peningkatan risiko obesitas. Kemudian yang kedua itu frekuensi. Seiring pertumbuhan bayi, jumlah frekuensi pemberian MPASI harus bertambah. Dimulai dari ketika bayi berusia 6-8 bulan, pemberian MPASI 2-3 kali sehari sebanyak 200 kalori. Kemudian 9-24 bulan 3-4 kali per hari sebanyak 300-550 kalori bertahap. Dan untuk makanan ringan seperti buah diberikan sebanyak 1-2 kali per hari. Yang ketiga yaitu tekstur. Pemberian tekstur juga bertahap, dimulai dengan tekstur lumat dan kental pada saat bayi berusia 6-8 bulan, tekstur lembek, dan saat bayi berusia 12-24 bulan bayi dapat mengonsumsi makanan keluarga. Kemudian variasi pemberian MPASI juga penting. Kecukupan kandungan gizi MPASI dipenuhi dari berbagai jenis bahan makanan. Satu jenis bahan makanan, walaupun dianggap bergizi tinggi, tidak akan mampu mencukupi berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh anak. Dan keempat dan terakhir yaitu responsive feeding dan kebersihan. Ibu harus aktif dan responsif dengan cara menyuapi bayi secara langsung dan menjauhi screen time. Kemudian kebersihan dalam proses persiapan dan penyimpanan MPASI juga harus dijaga untuk memastikan makanan tetap aman dikonsumsi. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Madelvin Fernansyah Meswara dengan 3 digit terakhir 167. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis mikronutrien esensial. Mikronutrien esensial ini terbagi menjadi dua, yaitu vitamin dan mineral. Untuk vitamin, ada vitamin A yang membantu untuk penglihatan dan sistem imun, ada vitamin D untuk menguatkan tulang, vitamin E yang berhubungan dengan imunitas, vitamin K yang berhubungan dengan asam lemak dan pembekuan darah, vitamin C yang merupakan antioksidan dan membantu pembentukan kolagen, dan vitamin B12 serta asam folat yang penting untuk pembentukan darah dan saraf.
Berikutnya untuk mineral, ada zat besi yang membantu pembentukan hemoglobin, lalu ada iodium yang merupakan kunci fungsi dari kelenjar tiroid. Berikutnya ada kalsium dan magnesium yang penting untuk pertumbuhan tulang dan ratusan reaksi dalam tubuh. Dan yang terakhir ada zinc yang merupakan mineral yang membantu daya tahan tubuh dan penyembuhan luka. Sekian. Defisiensi nutrisi merupakan suatu kondisi yang dapat dipengaruhi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Penyebab defisiensi nutrisi sangat bervariasi, mulai dari faktor sosial ekonomi, pola makan yang tidak seimbang, ketidakmampuan tubuh dalam menyerap dan menggunakan nutrisi dengan efektif, gangguan pola hidup, dan lain-lain. Salah satu faktor utama adalah kurangnya asupan makanan yang bergizi, yang mengandung zat gizi seperti protein, vitamin, dan mineral, yang sangat penting untuk mendukung fungsi tubuh yang optimal. Hal ini sering terjadi pada individu yang mengalami kekurangan pangan atau pola makan yang tidak diversifikasi dengan baik, seperti pada daerah dengan prevalensi kemiskinan yang tinggi atau pada masyarakat yang hanya mengandalkan makanan pokok tertentu yang miskin gizi. Selain itu, penyakit tertentu juga dapat mengganggu proses penyerapan atau penggunaan nutrisi dalam tubuh. Penyakit-penyakit seperti diare kronis, gangguan pencernaan, atau kelainan metabolisme dapat menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap zat gizi dengan baik dari makanan, sehingga meningkatkan risiko defisiensi. Misalnya, pada penyakit dia celiac atau intoleransi laktosa, tubuh mengalami kesulitan dalam menyerap nutrisi dan makanan tertentu, yang dapat memicu kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi medis lainnya seperti gangguan tiroid atau penyakit hati juga dapat menghambat kemampuan tubuh untuk menggunakan nutrisi secara efisien. Faktor lain yang berkontribusi adalah defisiensi dari gaya hidup yang sehat. Pola makan yang tidak seimbang, misalnya kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji yang tinggi lemak, jenuh, dan juga rendah vitamin secara mineral, dapat meningkatkan resiko defisiensi mikronutrien. Faktor usia juga memainkan peran yang sangat penting dalam kerentanannya terhadap defisiensi, di mana pada anak-anak, remaja, ibu hamil, dan lansia itu lebih rentan terhadap kekurangan gizi. Pada anak-anak, defisiensi gizi bisa terjadi karena pola makan yang terbatas dan ketidakmampuan mereka untuk mengkonsumsi makanan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka. Tingkat pendidikan dan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang juga berpengaruh besar. Masyarakat yang kurang memahami pentingnya konsumsi gizi seimbang atau tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai pola hidup atau pola makan yang sehat cenderung mengalami defisiensi gizi. Akibatnya, defisiensi ini mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif, produktivitas, dan juga kualitas hidup secara keseluruhan. Saya Lintang Dewi Luciadi dengan NIM 24025111165. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak defisiensi nutrisi. Pada tingkat seluler dan sistemik, defisiensi nutrisi ini dapat mengakibatkan gangguan metabolisme, produksi enzim, dan juga sistem imun yang nantinya akan meningkatkan risiko infeksi ataupun juga penyakit degeneratif. Selanjutnya juga pada kasus remaja ataupun orang dewasa, biasanya defisiensi nutrisi ini menyebabkan anemia, yang dimana terjadi defisiensi zat besi yang nantinya akan menyebabkan kelelahan, konsentrasi buruk, dan kapasitas kerja menurun. Jika pada anak-anak, biasanya defisiensi nutrisi itu mengakibatkan stunting, berat badan rendah, dan juga gangguan perkembangan otak yang irreversible. Jika dalam skala populasinya, dapat mengganggu produktivitas dan juga dapat mengganggu perekonomian skala nasional. Defisiensi secara spesifik itu ada yodium, vitamin A, vitamin D, dan juga lainnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Desina Restonisa dengan digit NIM akhir 157. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber mikronutrien yang bisa ditemukan untuk membuat MPASI. Untuk prinsipnya, MPASI harus padat nutrisi karena kapasitas lambung bayi yang terbatas. Lalu untuk zat besi bisa ditemukan di hewani maupun nabati, namun yang disarankan di hewani karena lebih mudah untuk diserap oleh bayi atau yang HIM. Selanjutnya, untuk seng bisa ditemukan di daging sapi, ayam, ikan, telur, dan disarankan yang hewani juga karena lebih mudah diserap oleh bayi. Untuk vitamin A, ada yang bentuk retinol dan beta-karoten, retinol dari hewani, beta-karoten dari nabati. Untuk vitamin A juga lebih mudah diserap yang retinol. Jadi kalau di beta-karoten itu harus diubah dulu menjadi vitamin A di dalam tubuh. Selanjutnya vitamin D, sumber utamanya bisa dari ikan yang berlemak seperti salmon dan tuna, hati sapi, dan lainnya. Selanjutnya untuk kalsium bisa ditemukan di susu dan turunannya, seperti itu. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Nicholas Alexis Sanatra dengan 3 digit NIM terakhir 153, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang fortifikasi MPASI, solusi cegah defisiensi gizi pada anak. Jadi ada 5 poin. Yang pertama itu pentingnya fortifikasi. Mengapa penting? Karena ini tuh krusial untuk pertumbuhan optimal anak ya, di antara 6-24 bulan gitu. Lalu untuk metode, dia tuh bisa menggunakan produk industri seperti misalnya bubur instan atau biskuit bayi gitu, atau juga home fortification gitu seperti micronutrient powders atau enggak MNPs juga bisa. Lalu untuk manfaatnya itu dia tuh mengandung zat besi, vitamin A dan zinc, seperti bisa dilihat di layar.
fungsi-fungsinya, dan dia itu juga direkomendasikan WHO gitu untuk menurunkan anemia dan juga perbaiki status gizi. Lalu untuk tantangannya sendiri, yang paling penting itu adalah kurang edukasi dari orang tua gitu untuk dan kesenjangan kebijakan versus implementasi. Dan juga perlu adanya pengawasan ketat, misalnya mengikuti standar BPOM, Kemenkes atau FDA dan sebagainya gitu. Dan untuk dampak jangka panjangnya, yaitu dari fortifikasi MPASI, dia itu bisa menurunkan stunting gitu. Ya, yang kita tahu adalah isu yang cukup berat sekarang, dan juga meningkatkan kualitas SDM dan daya saing bangsa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dia Gracia Salahi dengan 3 digit NIM terakhir 171. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi efektivitas dari MPASI. Yang pertama adalah faktor sosial ekonomi. Yang pertama, ekonomi rendah membatasi orang tua dalam menyediakan MPASI bergizi. Yang kedua, rumah sendiri dan jaminan kesehatan mendukung gizi dan layanan kesehatan anak. Yang ketiga, pendidikan orang tua juga berpengaruh, tetapi apabila ibu bekerja bisa kurang waktu untuk pemberian MPASI. Yang keempat adalah sosial ekonomi rendah, menyebabkan kurang akses gizi, makanan sehat, dan juga edukasi. Perkenalkan, nama saya Yosua Kevin Yewale dengan 3 digit terakhir NIM saya 161. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor budaya dalam pemberian MPASI. Faktor budaya ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pola pemberian MPASI oleh orang tua. Setiap daerah mempunyai kebiasaan dan kepercayaan tersendiri yang seringkali diwariskan secara turun-temurun terkait makanan bayi. Contohnya, masih banyak orang tua yang mulai memberikan MPASI sebelum bayi berusia 6 bulan. Alasannya bukan karena kurang informasi, tetapi karena mengikuti kebiasaan keluarga atau tekanan dari lingkungan sosial. Padahal, WHO jelas merekomendasikan MPASI dimulai pada usia 6 bulan, karena saat itu sistem pencernaan bayi sudah siap. Selain itu, beberapa makanan yang kaya zat gizi penting, seperti telur, ikan, dan daging, justru sering dihindari karena dianggap bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Padahal, penghindaran ini bisa membuat anak kekurangan mikronutrien penting seperti zat besi, seng, dan vitamin B12. Penelitian juga menunjukkan bahwa budaya punya pengaruh signifikan terhadap praktik MPASI dini. Keluarga, terutama orang tua dan mertua, berperan besar dalam pembentukan keputusan ibu. Namun, budaya bukanlah penghalang. Edukasi gizi yang disampaikan dengan pendekatan yang menghormati budaya lokal, misalnya melibatkan tokoh masyarakat, dan menggunakan bahasa yang akrab ternyata jauh lebih efektif. Pendekatan ini bisa mendorong perubahan perilaku yang lebih positif dan mendukung pemberian MPASI yang tepat. Sekian. Baik, perkenalkan saya Imaradan Marlon Gunawan dengan 3 digit terakhir 151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran tenaga kesehatan dalam efektivitas MPASI untuk mencegah defisiensi mikronutrien pada anak. Jadi, tenaga kesehatan itu memiliki peran penting untuk mencegah defisiensi mikronutrien pada anak dengan memastikan bahwa MPASI telah diberikan secara tepat dan memastikan bahwa pemberian MPASI tetap efektif dan dapat berjalan lama untuk mendukung proses tumbuh kembang anak. Penelitian pada posyandu Desa Pematang Balam berfokus pada pemberian edukasi dan konseling kepada ibu-ibu yang masih memberikan MPASI dini sebelum anak berusia 6 bulan. Ini diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan ibu tentang MPASI dan teknik pemberiannya kepada anak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan pengetahuan dari peserta mengenai MPASI, waktu yang tepat dalam memberikannya, dan teknik pemberiannya yang tepat. Lalu, penelitian yang dilakukan pada perkampungan adat Nagari Sijunjung pada Kabupaten Sijunjung berfokus pada pemberian edukasi, monitoring, dan dukungan pada ibu dalam pemberian MPASI untuk mencegah defisiensi mikronutrien dan stunting. Ini diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan ibu terhadap MPASI, ketidakcukupan ASI, dan kurangnya pemenuhan kebutuhan protein hewani dalam MPASI, yang berdampak pada kurangnya gizi pada anak. Penelitian ini dilakukan dengan cara pemberian penelitian post-test serta materi yang menunjukkan perbandingan keduanya menghasilkan peningkatan tingkat pengetahuan ibu dari sebelum ke sesudah pemberian edukasi, monitoring, dan pemberian dukungan MPASI oleh tenaga kesehatan. Sehingga, peran tenaga kesehatan sangatlah penting untuk memastikan pemberian MPASI telah memenuhi kebutuhan gizi anak dan bukan menjadi penyebab kondisi patologis pada anak akibat pemberian MPASI yang tidak tepat. Baik, sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk kesimpulan. MPASI berperan penting dalam mencegah defisiensi nutrisi pada anak usia 6-24 bulan, masa kritis pertumbuhan dan perkembangan. Pada fase ini, kebutuhan energi dan zat gizi meningkat pesat, sementara ASI saja tidak lagi mencukupi. Pemberian MPASI yang tepat, baik dalam jumlah, frekuensi, maupun kualitas gizi,
dibutuhkan untuk melengkapi asupan nutrisi. Jika tidak adekuat, anak berisiko kekurangan vitamin A, zat besi, dan zinc yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan, anemia, penurunan kognitif, serta hambatan pertumbuhan dan imunitas. Dampak defisiensi nutrisi tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga sosial ekonomi. Anak dengan gangguan tumbuh kembang berisiko mengalami keterlambatan motorik dan intelektual, memengaruhi prestasi belajar serta produktivitasnya di masa depan. Hal ini dapat meningkatkan beban kesehatan masyarakat dan menghambat pembangunan SDM berkualitas. Oleh karena itu, keberagaman dan kecukupan gizi MPASI didukung penyuluhan orang tua, ketersediaan pangan bergizi, serta kebijakan publik yang memadai, menjadi kunci tumbuh kembang optimal anak dan pencegahan risiko jangka panjang. Kemudian untuk saran, orang tua perlu edukasi tentang MPASI bergizi seimbang yang mencakup protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral esensial. Kedua, pemerintah harus memperkuat program penyuluhan gizi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menyiapkan MPASI yang tepat dan aman. 3. Pemantauan berkala status gizi anak oleh tenaga kesehatan penting untuk deteksi dini, defisiensi nutrisi, dan intervensi cepat. 4. Perlu pengembangan makanan lokal bergizi sebagai MPASI yang mudah diakses untuk mengurangi ketergantungan pada bahan impor, sekaligus memenuhi kebutuhan gizi anak secara praktis. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata baik sengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua.